Ini saya berbicara banyak tentang hati yang terang. Kenapa hati yang terang? Karena hati yang terang disitulah Allah mudah untuk memberikan hikmat bagi kita. Sehingga pilihan hidup kita itu adalah tuntunan Tuhan. Saya percaya Anda rindu dituntut oleh Tuhan, katakan amin. Karena itu mari kita belajar banyak hal. Ya, hari ini sudah sepanjang hari banyak nilai yang telah disampaikan. Nah, siang ini mari kita akan belajar bagaimana Tuhan itu berbicara buat hidup kita. Sehingga hati kita itu menjadi, ketika hati kita terang, maka hati kita itu menjadi hati yang tidak tergoyahkan. Karena ada banyak alasan iblis itu membuat Anda goyang iman kita. Nah, dasar daripada kekuatan kita itu bukan karena pengetahuan. Pengetahuan itu harus. Tetapi lebih daripada pengetahuan yang mengubah sikap hati, itu yang lebih penting. Katakan amin. Sehingga kita membangun kekristenan bukan sekedar knowledge, bukan pengetahuan. Tapi sebuah pengalaman. Katakan pengalaman. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu yang tidak terlupakan buat hidup kita. Amin. Dan itu persoalan yang kita alami, itu tidak semuanya jahat. Percayalah, persoalan yang Anda alami itu kadang dipakai oleh Tuhan itu sebagai batu loncatan untuk imanmu itu lebih tinggi. Makanya di sini butuh namanya hati yang terang. Untuk Anda tidak mudah salah paham dengan Tuhan. Nah, iblis itu paling suka membuat kita ini salah paham lewat persoalan. Makanya itu mari kita coba buka Alkitab dulu. Ya saudara. Dalam Korintus pasal 15 dulu. Nah, coba lihat ya. Korintus 15 ayat yang ke-58, ini ayat yang terkenal. Ya, 1 Korintus pasal 15, ayat yang ke-58. Oke, yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca ya, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-58, 58. Bentar kok salah saya. 1 Korintus 15, ya ayat 58. Oke, ya kita baca ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Katakan berdirilah teguh. Jangan apa? Goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak apa? Sia-sia. Alkitab jelas berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Kata berdiri teguh itu berarti ada sebuah keputusan. Untuk kita tidak tergoyahkan. Katakan amin. Nah, untuk itulah makanya saya bilang hati kita harus terang. Karena dari situlah maka hati kita ini tidak mudah tergoyahkan. Sebab banyak kali iblis berusaha menipu kita dengan segala cara. Supaya ini loh, imanmu itu goyang. Ya, lewat persoalan tentunya. Nah, satu contoh di Alkitab. Coba kita lihat ya. Ya, Kejadian pasal 22 dulu. Makanya poin 1 ini, hati yang tidak tergoyahkan adalah iman kita diteguhkan. Ya, berdiri teguh. Kejadian pasal 22. Ya, Kejadian pasal 22 ayat yang kedua mulai. Oke, saya akan bacakan ya. Kejadian 22 ayat 2. Oke. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni apa? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini peristiwa penting. Abraham satu hari, Anda tahu ya, Abraham mendapatkan janji anak itu umur 75 tahun. Umur 75 tahun, Sarah itu selisihnya 10 tahun. Jadi Sarah waktu Abraham terima janji anak itu, Sarah umur 65 tahun. Nah, ditunggu-tunggu nih. Anak ini gak lahir-lahir, ditunggu-tunggu. Pas setelah 25 tahun, jadi Abraham umur 100 tahun, lalu Sarah umur 90 tahun, maka hamillah Sarah. Wah, ini peristiwa yang mengejutkan karena nenek-nenek umur 90 tahun bisa hamil. Yang hebat bukan neneknya, yang hebat adalah engkongnya. Ya, 100 tahun bisa menghamil, ya itu luar biasa. Ya, 100 tahun bisa menghamil. Akhirnya si neneknya hamil dan melahirkan dengan sukses. Waduh, begitu si Ishak lahir, Abraham seneng banget ya.
Wah dikoda, lucunya ini anaknya siapa? Kan sudah engkong jadi lupa ini anaknya siapa. Makanya dia ini anaknya siapa ini lucu. Wah sudah. Wah Abraham tuh orang kaya ya. Jadi semua kekayaannya dicurahkan untuk si Ishak ini. Wah dikasih pampers yang paling bagus. Tidak sembarang orang bisa sentuh Ishak. Wah kasih sabun yang paling bagus, merek yang paling bagus. Sudah. Ya. Nah pas ini Ishak ini bertumbuh di dalam kasih yang luar biasa dari Abraham. Pas umur 14 tahun. Jadi SMP kelas 2, 14 tahun. Maka kejadian 22 ini muncul. Jadi Ishak umurnya sudah 14 tahun. Maka muncullah kejadian 22 ini. Di mana Tuhan berkata begini. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Jadi Tuhan tahu bahwa Abraham sayang banget kepada anak ini, kepada Ishak ini. Lalu Tuhan bilang ini persembahkan, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wih, Abraham ini adalah seorang yang membangun hidupnya dengan Tuhan. Jadi dia sangat mengerti apa artinya persembahkan. Kalau Tuhan bilang gini, pergilah ke Gunung Moria, persembahkan anakmu di sana. Berarti harus ada sacrifice, pengorbanan. Di mana anaknya itu harus mati di tangannya sendiri. Bayangin saudara, itu anak yang dikasihi. Lalu ini cikal bakal dari janji Tuhan. Bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Apa yang salah? Masa Tuhan mau anakku ini? Oh itu pertanyaan besar saudara. Tahu nggak kadang-kadang kekristenan iman kita itu kayak digoncang dengan hal seperti itu. Mungkin kita tuh nggak ngerti. Ada banyak peristiwa terjadi buat hidup Anda. Yang mungkin Anda tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tapi itu terjadi. Kalau hati kita nggak terang, kita tuh akan sangat mudah untuk ngomel dengan Tuhan. Kalau hati kita nggak terang, kita sangat mudah untuk protes dengan Tuhan. Sebuah peristiwa yang kita alami dan kita tidak pernah menemukan alasannya. Satu hari saya sekolah Alkitab. Lalu tiba-tiba lagi asik-asiknya sekolah Alkitab. Itu hari Minggu saya ingat masih habis ibadah di sekolah. Tiba-tiba telepon berdering. Telepon untuk Yudi Kusmanto. Saya lari, saya pikir telepon apa. Ternyata kakak saya. Kakak saya nangis di telepon. Saya tunggu, loh Cik. Kenapa kamu nangis? Dia gak bisa ngomong terus gitu. Cik, kamu diam dulu. Kalau kamu nangis terus, aku masa bisa dengar suaramu apa? Ada apa? Cik saya diam lalu dia berkata, Papa meninggal. Hah, saya kaget. Papa saya meninggal. Papa saya yang waktu saya sekolah Alkitab itu antar saya ke sekolah dalam keadaan baik. Rupanya papa saya kena serangan jantung mendadak tadi malam. Tidak sakit apa-apa. Ya, malam itu dia ikut jaga malam. Lalu paginya maaf ya diare. Lalu dikasih obat. Lalu obatnya itu mungkin terlalu keras. Yang kasih itu temennya. Yang kami semua tidak tahu. Yang tahu cuma papa saya, temennya itu. Jadi kayak malaikat mencabut nyawa gitu. Tiba-tiba datang ke rumah. Kenapa Anda tertawa? Saya cerita sedih nih. Lu kok malah tertawa? Jadi waktu temennya datang, papa saya sakit. Dia itu kayak, sakit apa diare ya? Kasih obat. Dan kita tuh tidak tahu temennya itu siapa. Sampai hari ini. Gara-gara obat itu terlalu keras. Lalu pukul jantung papa saya. Dan hari itu mungkin serangan jantung pertama kali papa saya langsung meninggal dalam waktu 10 menit. Waktu saya dengar itu, saya nangis. Nangisnya iya saya nangis. Tapi yang kedua saya itu bertanya kepada Tuhan, why, kenapa? Artinya gini, papa saya itu yang menjaga perekonomian di rumah kami. Yang kerja cari duit itu papa saya. Kakak saya 2 masih kuliah, mama saya itu ibu rumah tangga. Tidak ada yang cari uang, gak ada yang menghasilkan uang. Saya masih kuliah juga, sekolah Alkitab. Jadi kami semua tidak menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang itu papa saya. Tapi kenapa papa saya yang dipanggil Tuhan? Itu pertanyaan besar saudara. Pertanyaan besar, saya pulang dari Tawangmangu dari sekolah Alkitab saya sampai ke Surabaya itu 7 jam naik bis. Saya itu sepanjang jalan itu saya pakai topi, saya tutup kepala saya nangis. Kenapa Tuhan, aku nggak ngerti.
tidak mengerti rencanamu. Seperti mungkin Abraham pada waktu itu, anak yang dikasihi, dicintai, tiba-tiba umur 14 tahun, Kejadian 22 ini datang, Abraham persembahkan anakmu yang kamu kasih itu di Gunung Moria. Satu peristiwa yang mungkin kita nggak mengerti tapi Tuhan izinkan terjadi. Ini sebuah pertanyaan besar. Banyak kali iman kita, kalau Anda salah, Anda akan mudah jadi orang yang protes dengan Tuhan. Kalau hati kita gelap, gak ngerti rencana Allah, mungkin hari itu kita akan mundur, kita akan meninggalkan Tuhan dan berkata Tuhan itu jahat. Titik sudah. Anda akan punya pandangan seperti itu. Kadang peristiwa itu terjadi. Saya nangis di jalan. Dan waktu saya nangis selama 7 jam, 8 jam itu, iblis itu terus datang dan godain saya. Tuh lihat, Tuhan gak sayang sama kamu. Tuh lihat, orang yang menjaga ekonomi keluargamu hari ini dipanggil oleh Tuhan. Apakah Tuhan itu ingin membuat kamu hancurkah? Lewat kayak begini, coba lihat Tuhan itu tidak pernah menunjukkan kasihnya kepadamu dalam situasi kayak begitu. Saudara. Saya terus diajak bersahabat oleh setan untuk datang dan melawan Tuhan. Saya diajak oleh iblis untuk supaya bersahabat untuk melawan kepada Tuhan dengan protes yang keras. Aku ini sudah pelayanan, sudah sekolah Alkitab, semua demi melayani. Tiba-tiba kok begini, saya mulai diajak untuk pamer jasa dengan Tuhan. Aku ini sudah berjasa buat kerajaan Allah. Kenapa kau dibiar kayak pamer jasa itu kayak ditarik untuk saya lakukan. Tapi saya diam. Saya bilang stop Yudi. Kamu tidak boleh mengeluh dengan keadaan ini. Stop. Kamu tidak boleh mengolok-olok Tuhan. Saya diam sekalipun hatiku terus digoda untuk itu. Sampai terakhir ketika mau mendekati Surabaya. Ayat ini mulai tiba-tiba ingat coba Mazmur 73 coba saya baca ya. Mazmur 73 ayat 21 coba. Mazmur 73 ayat 21. Tiba-tiba ayat ini muncul kata begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan aku gak ngerti. Aku ini dungu betul-betul gak ngerti rencanamu. Kenapa ini terjadi? Ketika aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Aku ini gak ngerti apa-apa Tuhan. Kayak orang bodoh. Ayat 23. Tetapi aku tetap apa? Di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Hari itu saya tiba-tiba saya ingat ayat ini. Saya bilang dengan Tuhan, Tuhan. Aku gak ngerti rencanamu. Sungguh aku gak ngerti. Aku hari ini juga gak ngerti kenapa Tuhan ambil papaku. Aku juga gak ngerti. Tapi satu ini Tuhan. Aku seperti hewan yang dungu di dekatmu. Aku gak ngerti dan aku seperti hewan yang dungu. Tapi ini keputusanku. Aku mau tetap di dekat Tuhan. Aku tidak mau meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertianku. Aku mau tetap tinggal di dekat Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Pegang tangan kananku. Supaya aku berjalan terus di dalam tuntunanmu. Halo amin saudara. Saya percaya hari itu juga. Kalau Anda baca di Kejadian itu tiba-tiba Abraham itu gandeng anaknya. Dia siapkan pelana kudanya. Lalu barang-barangnya semua dia jalan. Bersama dengan Ishak dituntun anak ini umur 14 tahun. Dituntun menuju ke Gunung Moria. Kalau Anda baca ya coba Kejadian ya. 3 hari. Lihat tuh. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4, ketika pada hari ketiga, jadi 3 hari. Kalau kita hari ini punya masalah, Anda bisa telepon gembala Anda, Pastor Fuji atau gembala-gembala yang lain. Tolong doakanlah. Paling tidak Anda didoakan, paling tidak ada kata-kata firman penghiburan, betul gak saudara? Tapi hari itu 3 hari. 3 hari Abraham gandeng anaknya tanpa ada kekuatan. Tanpa tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham aku cuma bersenda gurau kok, tenang aja. Aku cuma guyonan aja. Enggak gitu saudara. Keputusannya tetap pasti bahwa anaknya akan mati dikorbankan dengan tangannya. Dia mempersembahkan anaknya, itu keputusannya. Saya bisa ngerti kalau Anda
tahu ya, masuklah dalam perasaan Abraham ya. Perasaannya tuh, ini anakku yang kukasihi. 25 tahun aku menunggu kelahirannya. Tapi hari ini aku harus bawa ke Gunung Muria dan dengan tanganku aku harus bunuh dia. Itu gak gampang. 3 hari dia bawa dengan diam. Dengan diam. Dia gak pernah dengar Tuhan. Abraham tenang. Aku cuma bersendaguro sama kamu kok. Enggak kayak gitu. Dia bawa anaknya. Dengan keputusan satu. Dia harus bunuh anaknya. Itu gak gampang saudara. Hatinya itu kayak gitu. Tapi Abraham punya hati yang baik. Makanya tadi saya bilang hati yang terang. Itu Anda bisa melihat rencana Allah yang besar dalam hidup Anda. Kalau Anda hatimu gelap, Anda akan mudah untuk protes dengan Tuhan. Itu akan mudah. Karena apa? Hati kita gelap. Tapi kalau hati kita terang, Abraham itu menjaga hatinya supaya terang. Buktinya apa? Coba lihat, kita baca ya. Buktinya ya Pak ya. Ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayang pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami apa? Kembali kepadamu. Abraham ini ngomongnya salah sebenarnya. Sebenarnya bilang, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu sebenarnya Abraham harus bilang apa? Aku kembali kepadamu. Kata kami itu harusnya aku, karena apa? Ishak sudah mati di atas, betul gak? Tapi Abraham tak berkata kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa Abraham di tengah-tengah sesuatu yang tidak jelas. Abraham tetap yakin satu ini, bahwa di dalam Tuhan tidak ada rancangan kegelapan. Anda ngerti gak omongan saya? Di dalam Tuhan itu Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupnya. Anda ngerti omongan saya? Di dalam Tuhan itu tidak ada rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kejatuhanmu. Tidak akan pernah. Itu keyakinan dari Abraham. Bahwa dalam situasi ini aku tetap percaya bahwa tidak ada rancangan kegelapan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mau merancangkan kejahatan dalam hidupnya. Nah disinilah letak terangnya hati seseorang itu. Dia tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana baik sekalipun berada di lembah bayang maut sekalipun. Ini yang luar biasa saudara. Di tempat lembah bayang maut sekalipun dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Makanya dia bilang kepada kedua bujangnya, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami akan naik, itu kami akan sembahyang. Sebab kami tahu anak ini tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Itu keyakinan. Keyakinan Abraham. Lalu dia bawa. Dia bawa. Sampai di atas pun sudah. Lalu Abraham mengambil kayu untuk ayat 6 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak. Ini pertanyaan susah. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini pertanyaan susah. Ishak tanya, Pak, karena Ishak ini sudah sering kali lihat Abraham mempersembahkan korban ya. Makanya dia tanya, Pak, di sini sudah ada kayu, ini sudah ada api. Nah terus korbannya mana? Kambing sapinya kok nggak ada? Abraham kan nggak mungkin bilang, ya kamu itu nak. Nanti kamu tak persembahkan. Abraham gak ngomong. Apa yang dikatakan? Coba lihat. Saud Abraham. Allah yang apa? Yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Anda tahu gak? Perkataan itu dasarnya apa? Apakah Tuhan bilang gini, tenang Abraham nanti tak siapin domba. Enggak. Belum ada omongan itu. Abraham tidak tahu. Yang tahu dia pasti adalah dia mempersembahkan. Dia bunuh anaknya, titik sudah.
Tapi jauh di hati kecil karena hatinya terang. Dia mengenal Tuhan, dia percaya gini. Gak mungkin Tuhan itu mau merancangkan kegelapan dalam hidupku. Prinsip ini penting. Kalau Anda mengalami masalah, pegang satu ini prinsip bahwa Tuhan tidak pernah menjatuhkanmu. Kalau sampai terjadi, berarti itu akan membuatmu naik lebih tinggi lagi. Katakan amin. Halo amin. Ini yang perlu Anda tahu. Makanya tadi saya bilang hatimu harus terang untuk bisa melihat rencana Allah. Sehingga kita gak mudah digoyahkan lewat persoalan yang ada. Akhirnya Tuhan, dia bilang nanti Tuhan yang akan menyediakan. Apa alasannya? Gak ada alasan. Dia cuma satu tahu nih bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kegelapan. Titik sudah. Itu yang diyakini. Dah. Akhirnya saudara betul. Mereka bawa lagi. Nah yang luar biasanya itu tiba-tiba Ishak itu mau diikat. Kalau Ishak juga tidak bisa melihat contoh. Misalnya contoh yang baik. Ishak itu kecewa atau marah dengan Abraham. Bisa saja Ishak gak mau. Ayo Ishak sini kamu tak ikat tak persembahkan. Oh enak aja papa ini. Oh ya papa. Aku kan masih muda. Papa yang sudah maghrib. Papa aja. Jangan aku dong. Oh enak aja papa ini. Jadi lo ayo ini berita Tuhan. Gak peduli berita Tuhan. Enak aja papa. Papa yang mati bu. Jangan aku tuh. Oh, yang dengar firman papa bukan aku. Oh, Ishak. Ayo nak. Ya ayo nak. Gitu. Isi Ishaknya. Gak kena lari-lari gitu. Muter-muter gitu. Itu bisa Abraham kesandung lalu Abraham menggelundung. Ayatnya akan pasti berbunyi gini. Maka menggelundunglah Abraham sampai ke bawah. Ke kedua bujangnya. Pasti begitu. Tapi Ishak itu bisa percaya itu kalau Anda baca ya. Ya ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah itu kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu. Diikatnya Ishak. Loh, berarti kan Ishak mau tuh. Anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi diikatnya Ishak. Dan Ishak itu tahu bahwa dia yang dipersembahkan. Tapi Ishak itu gak melawan karena dia yakin papanya gak salah. Ishak itu gak gini loh. Begitu diikat, Papa sungguhan tak dengar suara Tuhan. Ini kalau sudah ngek mati aku gak bisa balik loh Pak. Sungguhan tak Papa. Ishak itu gak tanya gitu. Dia yakin papanya gak salah. Iman bapak itu akan sungguh-sungguh ngalir ke anak-anak. Makanya saya bilang teladan yang baik itu bukan kata-kata. Teladan yang baik, nasihat yang baik itu adalah teladan hidup. Katakan amin. Hidup Anda itu dilihat anak-anak. Makanya saya selalu bilang buat istri saya hari ini ya. Kita ini berjuang keras untuk taat, untuk mengasihi Tuhan, untuk tinggal dalam saya berjuang keras bersama dengan istri untuk tinggal dalam kebenaran. Ada dua hal yang kami berjuang. Yang pertama kami mengasihi Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Itu yang pertama alasan. Yang kedua adalah demi anak-anakku. Halo amin. Makanya itu Yosua berkata begini loh. Kalau kamu mau menyembah Allah orang Amori ke apa terserah. Tapi aku bersama dengan keluargaku kami ini akan beribadah kepada Tuhan. Itu diucapkan seorang pria. Seorang pria yang punya tanggung jawab. Bukan hanya kata-kata tapi hidupnya itu menjadi teladan buat anak-anaknya. Hari itu Ishak itu lihat bapaknya. Bapaknya itu mungkin teladan hidup makanya dia yakin bahwa bapaknya gak salah dengar suara Tuhan. Makanya waktu dia diikat dia diem aja. Karena dia tahu bahwa bapaknya tidak pernah salah. Nah ini belajar sendiri, ini khotbah sendiri ya. Parenting nanti kita akan khotbah belajar ini. Tapi ini kita melihat bahwa hidupmu kalau Anda berada dalam kebenaran, saya percaya imanmu itu akan nular kepada anak-anak Anda. Katakan amin. Itu yang akan sungguh-sungguh membuat kekristenan itu kuat dalam hidup Anda dan keluarga Anda. Itu beda. Makanya waktu dia diikat itu dia diam. Dia percaya bahwa bapaknya nggak salah. Dia ikat. Dan betul ya. Tuhan tidak berteriak apa. Dia itu mau menghunuskan pisaunya. Kalau Anda baca nih. Ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu ayat 10 ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan tahu kualitas hatinya. Makanya sudah dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Saya tadi tiba-tiba papa saya. Tapi ketika hatiku terang. Saya cuma tahu begitu Tuhan.
tidak ada rancangan kegelapan dari Tuhan buat Yudi ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Yang penting hatiku tetap berada di dalammu. Kadang-kadang saya nggak perlu ngerti. Ya, saya pulang itu saya lihat papa saya. Saya sengaja air mata saya habiskan di jalan 7 jam itu saya nangis. Saya pulang ke rumah, mama saya peluk saya. Yudi, papamu sudah dipanggil Tuhan. Saya yang hamba Tuhan, saya menguatkan, iya mah. Ya wis yang kuat ya, tak doain semua, kita semua kuat sudah, kita bersyukur. Udah saya doakan, saya naik ke atas di kamar saya sendirian. Saya tuh melihat satu tempat ya di pojok kamar saya, tempat saya dulu suka berlutut di situ. Jadi agak apa tuh tempatnya agak kayak ngecap apa itu lutut saya gitu ada di situ. Saya kembali ke tempat itu. Di tempat dulu saya sering berlutut di situ. Saya mendengar suara Tuhan, saya berlutut di situ. Saya menanti-nantikan Tuhan. Di tengah-tengah persoalannya aku tidak mengerti. Tuhan ajari satu ini untuk tidak melarikan diri dari persoalan. Tapi ajari aku untuk seperti hewan yang dungu. Tapi aku pingin di dekatmu. Itu keputusan hidupku. Di tengah-tengah aku gak mengerti Tuhan. Aku tidak jauh meninggalkan Tuhan. Tapi aku mau tetap di dekat Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan engkau yang menguatkan hatiku. Tiba-tiba hari itu Tuhan bicara dengan saya, Yudi. Kalau kamu pingin tahu semua tentang hidupmu, mungkin kamu akan jadi Tuhan buat dirimu sendiri. Tapi ini waktunya kamu belajar percaya. Tidak semua kamu harus mengerti. Yang cuma satu ini, just believe. Hanya percaya saja. Tuhan menyertaimu. Hati saya tiba-tiba dikuatkan oleh Tuhan. Saya langsung turun dan saya berpeluk mama saya. Saya bilang, Ma yang kuat ya. Mama jangan takut. Mungkin hari ini saya pun juga tidak bisa menjelaskan kenapa Tuhan ambil papa kita. Papa. Tapi saya cuma mau mama kuat bersama dengan Yudia. Kita terus lanjutkan rencana Tuhan. Dan hari ini iman itu tidak pernah tergoyahkan. Katakan amin. Sehingga kami sekeluarga bisa melihat betapa Tuhan itu terus berjalan memberkati hidup, menjaga hidup kami. Mungkin kami nggak tahu. Tetapi kami pun juga tidak gara-gara itu tidak mau meninggalkan Tuhan. Halo amin saudara. Kadang-kadang kita nih perlu keputusan seperti itu. Nah itu untuk di area itu Anda perlu hatimu ini terang. Sehingga dari imanmu itulah penghiburan, kekuatan itu akan datang dalam hidup kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Halo amin. Amin saudara. Nah Abraham begitu. Makanya dia menjadi orang yang hari ini menjadi bapak orang yang percaya. Dan lihat ya di atas gunung itu tiba-tiba Tuhan sediakan. Coba lihat. Ayat terusnya. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan apa? Menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan. Akan apa? Disediakan. Sampai hari ini saudara, Tuhan itu menyediakan. Kalau Anda mau melihat Tuhan menyediakan, punyailah hati yang terang. Lewat persoalan yang ada, jangan sampai terlalu cepat untuk menyalahkan Tuhan. Sebab dari situlah Anda akan lihat Tuhan menyediakan hidup kita. Amin. Coba bilang kanan kiri, jangan takut Tuhan menyediakan sesuatu bagimu. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Lalu yang kedua. Ya, yang kedua. Giat selalu dalam melayani Tuhan. Coba lihat di kembali ke mana tadi itu. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh. Jadi saya bilang tadi berdiri teguh. Ya jangan goyah. Lalu giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Saudara giat dalam pekerjaan itu menolong Anda untuk tetap kedapatan menjadi orang yang berapi-api dengan Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan untuk orang lain juga, tapi untuk diri Anda. Makanya di dalam Matius pasal 11 dikatakan nih. Matius 11, coba lihat, buka Matius 11. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lembah lembut dan rendah hati. Dan apa saudara? Jiwamu akan apa? Mendapat ketenangan.
Giatlah selalu dalam pelayanan itu artinya begini. Keadaanmu baik atau tidak baik, tetap layani Tuhan. Alkitab berkata begini. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kira-kira ini adalah orang yang punya masalah enggak? Letih lesu dan berbeban berat. Ini letih lesu dan berbeban berat. Tuhan bilang, ayo kemari. Kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Lalu apa? Setelah Anda datang, Alkitab berkata, pikulah kuk yang kupasang. Ternyata begitu Anda datang, kau yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang. Disuruh pikul kuk itu, apa ya, kayak kayu menggabungkan dua kerbau untuk bajak sawah itulah. Ya itu kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ayo nuruti aku. Udah gak usah lari kemana, kamu ngikuti aja. Dengan kuk itu kamu ngikuti aku aja. Nah Tuhan bilang kamu ikuti aku, belajar melayani. Nanti lihat ya, aku akan kasih kamu ketenangan. Rupanya di dalam melayani ada janji Tuhan. Apa? Jiwamu mengalami ketenangan. Saya suatu hari punya masalah cukup berat buat hidup saya. Oh masalah berat sekali. Lalu saya mengambil keputusan untuk hari itu saya berdoa di rumah. Tidak ke kantor, saya minta izin, saya mau berdoa karena ya ini saya menghadapi masalah itu, saya berdoa. Nanti tiba-tiba tengah-tengah saya berdoa, itu ada telepon berdering. Saya nggak tahu dari mana, kalau telepon rumah saya angkat. Halo, ternyata itu ada jemaat. Halo Pak Yudi ya? Oh iya saya Pak Yudi, Pak Pendeta Yudi. Iya Pak saya Pak Yohanes Pak. Hah Yohanes? Yohanes siapa? Di GMS itu nama Yohanes itu ada 255 orang. Yang mana? Oh yang kumis Pak, 2 minggu yang lalu ketemu sama Bapak di gereja saya, orang baru, jemaat baru Pak. Oh iya Pak Yohanes, gimana kabarnya? Baik ya, ya itu Pak, saya telepon Pak Yudi ini, saya mau konseling Pak, bisa enggak konseling lewat telepon? Oh iya. Ini jemaat gak peduli pendetanya ada masalah apa enggak, gak peduli. Ya dia mau konseling aja sudah. Ya, padahal pendetanya juga dalam masalah itu ya. Iya gimana Pak, apa yang bisa saya bantu saya begitu. Ya saya cerita begini ya Pak, saya ngalami begini. Saya begini Pak, tapi saya begini. Tahu gak saudara, ceritanya itu masalahnya dia mirip persoalan saya. Saya begini Pak, dalam hatiku sama. Podo. Ya. Terus gimana, wah dia cerita. Wah waktu sementara dia saya juga ketakutan. Kenapa ketakutan? Mau saya sendiri aja bingung dengan masalah saya sendiri. Lah terus gimana jawabnya dengan dia? Waduh bingung. Yang sama dalam hatiku, Tuhan tolong saya. Itu bisa jawab orang ini. Kalau aku sudah percayalah Tuhan, aku kena masalah ini mungkin aku bisa kuatlah. Tidak meninggalkan Tuhan. Tapi ini jemaat baru 2 minggu ke gereja. Imannya belum kuat, Tuhan tolong saya kasih hikmat. Untuk menjawab dia. Waduh, dia cerita semua dalam hati saya mirip banget. Aduh persis, saya aja bingung gimana ya. Sampai akhirnya ini pertanyaan yang saya takutkan. Menurut Pak Yudi, saya mesti bagaimana? Nah itu saya takutkan. Saya nggak bisa jawab. Akhirnya apa yang di pikiran, ada di hati saya, apa yang di mulut saya ngomong aja sama dia. Jadi Bapak itu harus begini Pak. Bapak itu harus begini Pak. Kalau Bapak nggak begini nanti Bapak akan mengalami ini. Jadi waktu saya ngomong itu, firman Allah itu bermata dua, betul gak? Untuk orang lain dan untuk diri saya. Saya waktu ngomong itu seperti saya menasihati diriku sendiri. Jadi saya waktu, Bapak itu harus begini. Tiba-tiba saya itu menemukan jawaban untuk persoalan saya. Saya tahu di Roh Kudus. Bukan hanya menasihati orang lain, tapi untuk saya juga. Jadi Bapak jadi harus begini. Kalau Bapak gak gini, Bapak gini. Tiba-tiba saya nangis sendiri. Karena saya menemukan jawaban dari jawaban saya buat orang lain. Kok cocok sama saya ya. Jadi saya nangis, jadi Bapak harus begitu Pak. Bapak harus begini. Ya. Di sana Bapak, oh iya amin Pak Yudi, amin. Iya gitu ya Pak, iya. Tolong doakan saya Pak, iya saya doakan Bapak ya. Saya doa dia, saya nangis. Tuhan berkati. Saya nangis, orang di sana tenang. Ya, begitu amin, ya. Terima kasih loh Pak Yudi. Saya tuh kagum karena Bapak bisa merasakan persoalan saya. Sampai Bapak doakan saya sampai nangis-nangis. Terima kasih ya Pak. Saya itu kayak digembalakan di GMS. Saya bilang, ya. Dalam hatiku, kok enggak tahu persoalan kita sama. Tak tutup. Saya masuk ke kamar, saya berlutut, thank you Tuhan. Ketika aku melayani orang lain, jiwaku pun mengalami ketenangan. Beri tepuk tangan buat tangan yang besar. Ini janji Tuhan.
Makanya hati kita harus terang supaya di tengah apapun Anda tetap on fire. Katakan amin. Kita nggak mudah mulai, oh aku ini kan melayani Tuhan, kenapa aku ngalami gini lalu Anda meninggalkan Tuhan. No. Hatimu terang. Di situasi apapun engkau yang letih lesu dan berbeban berat, engkau tetap mau melayani Tuhan. Katakan amin. Bukan karena dosa, kalau dosa ayo. Kalau dosa memang harus berhenti sebentar untuk dipulihkan. Tapi kalau ada persoalan, please jangan berhenti. Terus melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi melayani orang lain seperti tadi saya bilang. Di tengah-tengah kehidupanmu yang penuh dengan masalah, yang tadi saya bilang ada masalah yang mungkin Anda nggak mengerti. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah masalah yang mungkin Anda nggak mengerti, tiba-tiba Tuhan kirim orang-orang yang mungkin punya persoalan yang sama. Tetap layani. Jangan-jangan lewat itu Tuhan sedang memberikan jawaban buat hidup Anda. Sehingga hatimu tetap tenang. Anda, jiwamu mengalami ketenangan oleh karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin saudara. Amin. Karena itu ayo tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Ya, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Nah, persekutuan dengan Tuhan tidak apa? Tidak akan sia-sia. Yang ketiga ini sebab persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Percayalah persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Karena Tuhan itu berada di pihakmu. Makanya ini yang coba iblis patahkan, hancurkan. Apa itu? Persekutuan. Persekutuan antara suami istri mau dipatahkan. Makanya mezbahnya dibiarkan runtuh. Karena apa? Kalau suami ini bersekutu, ya ingat ya pernikahan kita itu kan manusia terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau pernikahan Kristen itu sebenarnya bukan hanya tubuh bersatu, bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Tapi ada roh dan jiwa dan tubuh bersatu. 3 unsur ini bersatu. Nah kalau salah satu mulai runtuh, ya itu bahaya. Iblis itu mencoba untuk menghancurkan 3 hal ini. Nah saya jelaskan ya. Pertama, roh bersatu sudah gak ada cara lain. Ya, bagaimana roh suami dan istri ini bersatu sudah nggak ada cara ini kecuali satu caranya, membangun mezbah dalam keluarga. Nah ini yang coba iblis hancurkan supaya nggak ada mezbahnya, supaya komunikasinya hancur. Satu hari saya kedatangan seorang pendoa syafaat. Pendoa syafaat tuh, pendoa syafaat itu artinya orang ini lebih suka berdoa daripada makan, kan begitu. Diajak, ayo makan. Oh enggak, aku doa dulu. Nah, gitu biasanya gitu. Pendoa syafaat tuh gitu. Iya Pak Jimmy ya? Enggak ya? Pak Jimmy ini ketua doa. Ya, oh sekarang sudah enggak ya? Suka berdoa daripada makan kan begitu. Lalu dia bilang gini, Pak Yudi kan tahu. Ini dari gereja lain bukan GMS. Pak Yudi kan tahu, saya ini kan pendoa. Tapi kenapa ya Pak, saya mau tanya 2 bulan terakhir ini. Saya sama istri saya itu suka bertengkar. Untuk hal-hal kecil aja kita ini bertengkar loh Pak. Oh iya, saya nggak ngerti pertama, kok bisa ya? Loh Bapak ini kan pendoa, suka berdoa, kenapa kok bertengkar terus ya? Tiba-tiba itu Tuhan kasih hikmat buat saya. Dia bilang gini, Tuhan bilang gini, tanya dia kapan terakhir berdoa dengan istrinya. Itu pertanyaan simple. Saya tanya Pak, kapan berdoa terakhir dengan istrimu? Nah, ya itu Pak, saya sudah lama tidak berdoa sama istriku. Nah itu dia. Kalau Bapak berdoa secara pribadi, Anda mengcover dirimu secara pribadi. Tapi ketika kamu berdoa dengan istrimu, pasanganmu, Anda sedang mengcover komunikasi antara suami dan istri. Makanya kalau hari ini ada seorang yang cuma sendirian, pasti berat hidupnya di rumah tangga. Yang wanitanya rohani, yang prianya rohana, itu pasti berat hidupnya. Rohani dan rohana gak bisa ketemu. Ya, ke gereja sendirian. Pak aku ke gereja dulu ya. Kamu ke gereja, ya salam sama Tuhan Yesus ya. Gitu dok. Salah sama Tuhan Yesus. Ya pasti berat itu. Pasti banyak kesalahpahaman. Kesalahpahaman banyak di situ. Karena apa? Jarang berdoa. Nah iblis suka hancurkan itu. Masih ingat cerita saya. Satu hari ada 2 orang Kristen ya. Keluarga Kristen. Ya beda. Yang keluarga A ini tidak berdoa. Ya bangun tidurku terus mandi dan gosok gigi tidak berdoa. Terus pokoknya bangun tidur tidak berdoa. Sudah. Ya yang prianya baca koran. Yang wanitanya di kamar gelung-gelung itu apa? Antena parabola itu. Dah. Bapaknya teriak, "Ma, kopinya mana?"
Oh ya sebentar, jangan teriak-teriak gitu loh. Ini kok sebentar menyelesaikan satu golongan lagi. Ya, ya. Udah, ibunya masuk dapur. Sambil ngomel-ngomel pagi-pagi teriak-teriak nggak tahu orang lagi gelung antena parabola. Udah lampunya 5 watt. Ambil gelas benar, ambil kopi benar. Nah yang putih ini salah, saudara. Bukan gula tapi garam itu. Sambil monyong itu. Udah akhirnya dikasih, Pak ini minumnya. Ya. Diminum sama suaminya. Mak selutup. Di dunia ini ada 2 pengaruh. Pengaruh surgawi dan pengaruh duniawi. Ini tidak mempersilahkan pengaruh surgawi. Gak berdoa kok. Berarti pengaruh duniawi yang masuk. Betul gak? Begitu mak selutup, ngamuk tuh. Loh, Ma, kamu kalau sudah gak suka sama aku jangan begini caranya ya. Hah? Kopimu kok asin begini. Oh, kamu tuh sudah gak suka sama aku memang dari dulu kamu. Prianya baru 50 kata, wanitanya sudah 2.500 kata. Ya. Terjadi pertengkaran hari itu lalu yang wanita kita cerai aja pokoknya kita cerai. Aku sudah gak tahan sama kamu. Di pengadilan ditanya alasan cerai apa? Kopi Pak. Oh kan gak enak betul gak? Gak enak. Keluarga B lain. Keluarga B bangun gitu. Ayo kita berdoa sama. Kunci apa? G. Wow doa apa kunci G. Dan ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Oh, ada Tuhan ada kabar tuh dia nangis di jamaah tuh. Haleluya. Amin. Lalu saling mendoakan sudah. Baca Alkitab sebentar. Oh lega itu sudah. Bapaknya juga baca Quran. Ibunya juga gelung-gelung antena parabola tadi. Bapaknya teriak kopi mana Ma? Oh iya sebentar. Kopi. Masuk lampunya 5 watt sama-sama 5 wattnya. Ambil gelas. Bener saya mau tanya pendeta bisa salah? Bisa gak? Orang bisa salah gak? Nah ini mungkin karena lampunya kurang terang. Sama salahnya. Yang putih bukan gula tapi garam gitu. Diaduk ini sambil nyanyi Tuhan berkuasa gitu ya. Tuhan berkuasa. Saya bersuka, kamu bersuka, semua bersuka gitu kan. Umatnya bersorak, ohoi. Tuhan berkuasa. Diaduk sudah. Sudah kasih Pak ini kopimu pagi ini. Diminum bapaknya, mak selutup. Saya mau tanya, tahu nggak saudara, pabrik pasta gigi itu kan diisi odol, betul nggak? Halo, diisi odol. Lalu Anda beli, Anda mau pakai, Anda pencet keluar diisi odol, dipencet keluar odol. Sama dengan itu, hidup ini diisi firman Tuhan, ucapan syukur, ya hadirat Tuhan. Begitu masalah datang, masalah itu selalu bersifat memencet hidup kita, menekan hidup kita. Begitu mak selutup. Haleluya. Glory bagi sang raja. Mamanya bingung, kamu minum kopi kok pakai puji Tuhan, haleluya segala. Kopimu pagi ini istimewa Ma. Kok bisa? Minum sendiri. Mamanya minum. Mak selutup. Hosana bagi Yesus. Glory bagi tempat yang sangat tinggi. Kedua orang suami istri ketawa. Papanya kamu kok lucu sih Mama. Gitu kan. Lihat persoalannya sama enggak? Halo, lihat persoalannya sama enggak? Apa yang membedakan? Hadirat Allah. Tuhan itu menjaga hidupmu. Katakan amin. Kalau Anda kehilangan persekutuan dengan Tuhan, iblis itu mudah kalahkanmu. Tapi kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah, saya percaya saudara Tuhan itu menjaga hidupmu. Anda akan mengalami kemenangan by step demi step. Makanya Alkitab tadi berkata berdirilah teguh, jangan goyah. Yang pertama amin. Halo amin. Lalu yang kedua apa tadi? Apa yang kedua tadi? Yang kedua giatlah selalu di dalam apa? Melayani Tuhan. Lalu yang ketiga kata Alkitab, persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ayo bangun hidupmu. Sehingga dari sini Anda tidak akan pernah tergoyahkan. Karena apa? Karena Anda dekat dengan Tuhan. Hatimu terang. Hidupmu aman karena Tuhan melindungi hidup kita. Iblis akan berusaha tapi dia tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Hidup Anda berada dalam tangan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan ini. Yesus
Engkau Bapakku. Mari katakan sama-sama, Yesus, aku milikmu. Oh Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Sekali lagi, Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Oh Yesus, ku ingin mengenal semakin dalam ya Tuhan. Ajarku mengenal lebih tinggi lagi. Katakan Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Oh Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihi. Oh katakan, bawaku dekat, bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat, semakin dalam ya Tuhan. Amin. Lebih dalam, ku mengasihimu. Bawaku dekat, lebih dekat. Ku ingin mengenalmu lebih dekat. Katakan semakin dalam. Amin. Lebih dalam, ku mengasihimu. Mari katakan sama-sama, Yesus. Amin. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Oh Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihi. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Engkau Bapa kami. Ajari kami terus haus dan lapar kepada Tuhan, supaya hati kami terang ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam. Ajarku mengasihi. Katakan semakin dalam, semakin dalam. Ajarku mengasihi. Ibu dalam, semakin dalam. Ajarku mengasihi. Ibu, mari kita beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Mari bawa hatimu kepada-Nya. Kiara Rama Sandara. Kiara Ramanda
Siang ini saya mau berdoa untuk semua orang yang datang di ibadah ini. Engkau datang dalam pergumulan. Ada banyak hal yang mungkin Anda tidak tahu. Tapi ini sikapmu ketika Anda tidak mengerti alasannya. Mungkin seperti hewan yang dungu Anda tidak mengerti. Tapi coba satu ini. Tetaplah dekat dengan Tuhan. Sebab disitulah kekuatanmu diperbaharui. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan. Kekecewaan Tuhan akan membawa kembali kepada dosa lamamu. Tapi biar hari ini engkau berkata, Tuhan, biar aku mengasihimu. Bukan ketika hanya diberkati. Tapi ketika mengalami masalah yang kayak begini, ajar aku tetap mengasihimu. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena melayani Tuhan itu akan mendatangkan jiwamu akan mengalami ketenangan, kata Alkitab. Supaya Tuhan juga melayanimu. Lalu yang ketiga, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Karena orang-orang yang datang mungkin mesbahnya runtuh. Perbaharui. Sebab dari situlah kekuatanmu diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu saya mau berdoa buat orang-orang yang hari datang dalam pergumulan. Kalau Anda adalah orangnya, boleh enggak saya berdoa buat Anda. Kalau ada yang mau saya doakan, saya hitung 3 kali. Angkat tanganmu, 1, 2, 3. Angkat tangan tinggi-tinggi supaya saya berdoakan puji Tuhan. Kalau sama lo ini waktumu dengan Tuhan. Thank you. Kalau dengan kerendahan hati boleh enggak supaya saya bisa berdoa dengan Anda. Yang sudah angkat tangan, saya hitung 3 kali, majulah ke depan ini supaya saya bisa berdoa buat Anda. 1, 2, 3. Yang sudah angkat tangan cepat maju ke depan sini. Supaya saya bisa berdoa buat Anda. Katakan ini, Yesus.